Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalin nama aku Cindy Agustin, mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini aku akan menjelaskan terkait link kanvas yang sudah aku buat bersama teman-teman kelompokku. Kali ini aku membuat suatu ide bisnis yang bernama Aku Sarah. Jadi Aku Sarah ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sukses. Nah, ini aku for information aku dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Jadi, Lean Canvas itu adalah sebuah tools pemodelan bisnis yang dapat membantu seseorang untuk memecah ide. Nah, ide di sini itu konteksnya adalah ide bisnis. Nah, adanya Lean Canvas ini itu untuk mempermudah ide bisnis kita dipahami. Nah, jadi yang pertama di sini ada problem. Nah, problem ini kita diminta untuk menuliskan 3 masalah utama yang ingin kita selesaikan dari ide bisnis yang kita buat. Jadi, di sini problemnya itu yang pertama adalah kurangnya wadah atau forum bagi owner UMKM untuk memiliki teman sesama pebisnis yang saling bertanya, berdiskusi, menyelesaikan masalah bersama, sharing, dan memberi masukan terkait bisnis. Lalu yang kedua adalah keterbatasan ruang gerak dalam mencairkan bisnis untuk membangun bisnis bersama. Lalu yang ketiga adalah minimnya edukasi terkait dunia bisnis. Jadi kita itu fokusnya membuat suatu aplikasi yang dapat membantu para owner UMKM untuk saling berkoneksi dan saling mencari partner istilahnya begitu. Lalu kemudian di bawahnya di sini ada existing alternative yang maksudnya itu di sini secara umum suatu bisnis itu kan ada pembandingnya. Nah, baik secara langsung maupun tidak. Existing alternatif itu adalah alternatif lain ketika orang lain tidak menggunakan produk kita. Dan alternatif ini itu udah bisa atau sudah biasa digunakan oleh orang lain ketika orang lain itu tidak menggunakan produk kita di hari ini. Jadi existing alternatif itu kita di sini ada 3, yaitu kan ketika si owner UMKM tidak menggunakan aplikasi kita untuk mencari koneksi, dia bisa mengikuti seminar terkait bisnis. Karena kan di seminar terkait bisnis itu pasti suatu pemilik bisnis sama pemilik bisnis saling ketemu tuh. Nah, jadi dia bisa berkoneksi lewat situ. Kemudian yang kedua di sini ada mencari informasi atau solusi dari internet. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada bergabung dalam grup open chat sama pebisnis seperti aplikasi Telegram, Line, dan sebagainya. Kemudian di sini ada solution. Nah, solution itu berdasarkan rincian masalah yang sudah teridentifikasi tadi, kemudian bisa kita menemukan masalahnya. Jadi kita di sini untuk solutionnya kita fokuskan kepada satu solusi dulu. Jadi di sini solusinya adalah orang-orang dapat menemukan rekan bisnis dan investor yang tepat hanya dengan menggunakan fitur find a partner yang nantinya akan ada pada aplikasi yang kita buat. Kemudian di sini ada unique value. Nah, unique value itu adalah nilai unik dari suatu produk yang kita buat. Jadi ini nantinya akan menjadi alasan utama ketika kenapa calon customer itu harus membeli produk yang kita buat. Nah, jadi untuk unique value proposition-nya adalah kami di sini memudahkan, membantu, dan memberi solusi bagi para owner UMKM, baik pemula maupun berpengalaman, untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama owner UMKM, serta mendapatkan ilmu, insight, dan juga pengalaman yang berharga terkait dunia bisnis di dalam suatu aplikasi. Nah, sudah unique value proposition, di sini ada unfair advantage. Jadi, unfair advantage itu adalah keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor atau pesaing kita. Jadi di sini untuk unfair advantage itu ketika si user atau customer menggunakan aplikasi kita, dia mempunyai privilege atau hak khusus dengan investor besar. Dikarenakan ini adalah aplikasi
yang bisa mempertemukan antara pebisnis dan pebisnis. Dan di aplikasi ini kita bisa menemukan investor-investor dengan mudah karena sudah memang fungsinya untuk itu. Jadi para owner UMKM pemula itu dapat memiliki koneksi yang dapat memiliki privilege atau hak khusus untuk menemukan investor yang besar dengan lebih mudah. Jadi yang selanjutnya itu adalah customer segment. Customer segment itu adalah target customer kita yang kita inginkan. Nah, di sini customer segmentnya itu adalah owner UMKM berusia 20 tahun ke atas. Kemudian di sini ada early adopters. Dari yang atas ini kita turun ke bawah. Di bawahnya itu ada yang pertama ada early adopters. Early adopter itu customer ideal yang kita inginkan. Jadi kita memiliki customer ideal yaitu pemula yang ingin memulai UMKM atau bisnis dan ingin mencari partner untuk saling yang bisa diajak berbisnis gitu. Kemudian di sini ada channel. Channel itu singkatnya adalah cara memasarkan produk kita. Jadi kita memasarkan produk ini tuh nantinya lewat apa gitu ta. Nah, di sini channelnya itu yang pertama itu kita bisa memasarkan produk ini secara sosialisasi langsung kepada para owner UMKM. Lalu kita bisa menggunakan promosi media sosial seperti AdSense di Instagram ataupun di YouTube atau aplikasi lainnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan brosur dan kita juga bisa menggunakan cara promosi ketika ada event-event terkait bisnis seperti seminar, bazar bisnis, dan lain-lain. Lalu di sini ada high level concept. High level concept itu analogi dari produk yang kita buat. Jadi produk apa yang semacam produk kita. Jadi di sini ini contohnya ada YouTube, dia memiliki analogi dengan aplikasi Flickr for Videos. Nah, untuk aplikasi Akusara ini dia juga memiliki analogi aplikasi yang sama yaitu Link UMKM dan UMKM Bangkit. Teman-teman mungkin bisa lihat di Play Store ya kalau misalnya mau tahu. Lalu yang selanjutnya itu ada key matrix. Jadi key matrix itu adalah aktivitas utama yang akan dilakukan customer selama menggunakan produk kita. Dan karena tadi di solusinya ini kita fokusnya itu ke fitur find a partner, jadi di sini kita juga memetakan key matrix-nya itu untuk mencari partner. Jadi langkah-langkahnya itu di sini yang pertama customer dapat membuka aplikasi, kemudian customer dapat menggunakan fitur find a partner, lalu customer tersebut akan memilih dan akan mencocokkan partner yang sesuai dengan tujuan dan atau kriteria yang kita mau. Kemudian mereka bisa memulai sebuah bisnis setelah mencocokkan dan menyesuaikan kriteria yang ada. Kemudian di sini yang selanjutnya ada existing alternatif, yaitu yang ini udah tadi, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita bawah lagi di sini ada cost structure. Ini sebenarnya yang bawah ini yang cost structure sama revenue structure itu nggak wajib kita kerjakan, tapi kita di sini maksimalkan tugas kita. Jadi yang di sini yang pertama ada cost structure. Di sini itu jadi kita diminta untuk ngelis biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk mengembangkan atau membuat ide bisnis kita. Jadi di sini yang pertama ada biaya pengembangan dan pembuatan aplikasi, kemudian ada biaya maintenance aplikasi, lalu ada biaya publikasi di Play Store atau App Store, kemudian iklan dan promosi, kemudian yang terakhir adalah gaji pegawai. Lalu di sini ada yang terakhir revenue structure. Nah, revenue structure itu adalah daftar penghasilan yang akan kita buat dari ide bisnis kita. Jadi di sini kita mendapatkan penghasilan utama dari AdSense yang terpasang di aplikasi, kemudian investment. Investment itu jadi nanti kan aplikasi ini itu untuk mencari partner bisnis atau mencari investor nih. Nah, ketika kita ada owner UMKM yang mendapatkan investor, nanti itu kita dapat persenan dari transaksi investor dan owner
UMKM tersebut, beberapa persen gitu. Lalu penghasilan utama yang selanjutnya kita dapat itu dari hasil download aplikasi dari platform Play Store ataupun App Store. Nah, sekian penjelasan mengenai link kanvas yang sudah saya buat bersama teman-teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.